Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Hendra Gunawan. Saya adalah peserta sekolah Paralegal Advokat Sukni Tumi Pengata SHMH. Izinkan pada sore hari ini saya berbagi pemahaman saya mengenai materi yang diberikan pada sesi pertemuan kedua dengan tema Paralegal Gugatan Perceraian Islam. Sumber hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jadi bagi pasangan atau suami istri yang ingin bercerai, dia harus melakukan perceraian tersebut di pengadilan agama dengan cara melayangkan gugatan perceraian. Jadi tidak bisa menceraikan bercerai di luar daripada pengadilan agama. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu seperti salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya. Sukar untuk disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Jadi seumpama ada istri yang tiba-tiba ditinggalkan oleh suaminya lebih dari 2 tahun, nah nanti si sang istri dia bisa mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Lalu selanjutnya salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Jadi setelah menikah, si suaminya misalkan terjerat kasus pidana maupun kasus narkotika. Nah itu si istri bisa melayangkan gugatan perceraian di pengadilan agama. Lalu selanjutnya tentang talak. Talak adalah ikhlar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusan perkawinan. Jadi perceraian terjadi disebabkan karena adanya talak yang diberikan oleh laki-laki, karena pemberi talak itu adalah laki-laki. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Jadi perceraian terjadi dan terhitung di saat perceraian itu dinyatakan oleh hakim di pengadilan, di sidang pengadilan gitu. Jadi baru perceraian itu terjadi gitu. Lalu selanjutnya lian menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Lian terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dan dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut. Jadi si suami menuduh istrinya dia berbuat zina dengan laki-laki lain yang di luar daripada ketentuan agama, atau dia tidak mengakui anaknya yang baik yang sedang dikandung maupun yang sudah dilahirkan oleh istrinya. Nah si istri dia berhak untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama karena dia menolak dan merasa tidak melakukan itu. Nah itu boleh dilakukan oleh para istri. Lalu selanjutnya tata cara perceraian talak itu seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istri mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertakan dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Jadi sidang itu untuk pengajuan gugatan itu harus berada di wilayah lokasi istri berada itu untuk melakukan pengajuan gugatan perceraian. Mungkin karena waktu yang terbatas itu saja yang bisa saya sampaikan, tapi setidaknya saya mempunyai dan memahami apa yang ada di dalam materi tersebut. Dan insya Allah ini menjadi sebuah spirit bagi saya, modal bagi saya untuk bisa menjadi paralegal yang profesional, tentunya dengan garis koordinasi dari Bapak Sukni Tumi Pengata SHMH. Itu saja yang bisa disampaikan. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.